Jojo kaget lagi. Ibu, ibu ngapain bolak-balik? Bolak-balik mondar-mandir. Saya udah masuk, ibu masih mondar-mandir aja. Temennya pada pusing ngeliatin ibu. Mau tahu Mas, Bingung kenapa? aku lupa ngisi kuota internet. Kan aku sekarang masuk TV nih Mas nih, jadi nggak bisa ngabarin keluarga di kampung. Wuih, masuk TV nih luar biasa. Bu, emang kalau masuk TV harus ngabarin dulu keluarga di kampung? Islam itu India kan tiap hari, orang di kampung juga pada nonton. Ibu yang dibingungin kuota. Ibu jangan bingungin kuota. Ada bu nih kuota yang nggak bisa diisi ulang. Bentar, Ustaz. Itu mah mati dong Mas, ih. Aja ih, udah rumah, udah rumah, cepat mah mati tuh mah dong, udah. Ibu yang ngomong saya yang takut ya. Serem. Ibu makasih banyak. Ibu duduk dulu ya. Dong, Tepuk tangan semuanya. dong buat ibu. Ya Allah nih ibu ya. Kuota dipikirin. Kuotanya belum diisi ulang. Mau ngabarin keluarga di kampung udah masuk TV. Ya Allah luar biasa. Ya Allah. Kita sapa juga nih jamaah yang ada di rumah dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Ye, Oh jamaah. ye, Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad ya. Kalau tadi nih ibu nih repot banget mikirin kuota pulsa internet ya bu ya. Yang katanya habis mau diisi ulang ya bu ya. Ada yang bingung listriknya di rumah nih kuotanya udah habis apa belum ya. Semuanya dipikirin kuota-kuota yang bisa diisi ulang. Tapi ada kuota yang nggak bisa diisi ulang kagak dipikirin. Apa bu tadi bu? Apa bu? 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 Apaan bu? Ibu, umur ya bu ya? Kalau umur kuotanya udah habis gimana bu? Metong lagi katanya. Mati. Ya Allah. Ini nih buat jamaah yang ada di rumah. Selama ini banyak yang dipikirin hal-hal yang gak terlalu penting. Tapi banyak hal yang justru penting malah gak dipikirin. Contohnya kuota umur. Kayak seperti nih hari ini nih kita ngebahas tentang tema mohon maaf nih ya, mohon maaf sebelumnya katanya. Mohon maaf kuota umur nggak bisa diisi ulang. Ngerti nggak bu maksudnya bu? Hah? Mohon maaf kuota umur nggak bisa diisi ulang. Ya bu ya, jadi harus diapain bu? Dikubur, ada yang dikubur. Kalau nggak bisa diisi ulang, diapain dikubur? Berarti harus siap-siap bu, ya bu ya. Pada saat udah waktunya habis, jatuh tempo, udah tuh. Berarti kita udah siap, amal ibadahnya bagus, ya lengkap semua. Nah ini Masya Allah nih, yuk kita bahas sama-sama yuk. Yang pertama nih bicara masalah tentang kematian itu adalah sesuatu yang pasti. Ada yang gak mati-mati bu? Gak ada ya bu ya? Semuanya mati. Siapa duluan biasanya bu? Yang muda duluan apa yang tua duluan? Yang tua alhamdulillah. yang ngomong duluan, yang ngomong duluan. Enak aja. Yang senior. Iya ngomong duluan berarti Ustadz dong, Ustadz yang ngomong barusan. Nah, bicara masalah tentang kepastian yang pasti nih, ya. Bicara masalah tua, muda, semua pasti mati. Nggak ada yang bisa ditambahin walaupun cuma sehari, ya Bu ya. Semenit atau dikurangin sehari atau semenit. Nah pertanyaannya apakah benar? Ketika manusia diciptakan di dunia ini sebenarnya kita dikelilingi oleh 99 ancaman atau 99 ancaman atau 99 musibah yang akan menyebabkan kematian. Masa sih seperti itu? Yuk kita minta penjelasannya guru kita nih. Ustaz Abdul Kafi, mohon izin waktunya silakan. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dong Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan di pagi hari ini Allah senantiasa memberikan kita kesehatan. Agar kita bisa taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Islam itu indah yang dimuliakan Allah dan jamaah yang di studio yang insya Allah mudah-mudahan Allah muliakan. Tadi Mas Fadli menanyakan bahwa benarkah ada 99 sebab yang nanti akan menyebabkan kita mati. Ya, betul jawabannya seperti yang disampaikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu ibni Adam, semua bani Adam, semua manusia, ma'ahu tis'atun wa tis'una maniyatan.
setiap Bani Adam melakukan aktivitas, maka di dekatnya itu ada 99 bayangan kematian. 99 ancaman kematian yang sudah Allah tetapkan sebelum diciptakannya bumi dan alam semesta ini. Jadi ada 99 bencana atau ancaman kematian setiap Bani Adam melakukan aktivitas apapun. Fa in akhta'athul manaya, jika dia lolos dari ancaman itu, dari bayangan kematian itu, dari sebab kematian itu, maka ada satu yang tidak bisa dilawan oleh manusia, ada satu yang tidak bisa dihindari. Apa itu? Yaitu bukan kematian. Asobahu fil haram, mereka akan mendapatkan satu, yaitu sebabnya tua renta. Jadi setiap Ibnu Adam itu semua ada bayangannya. Nih saya berdiri di depan ibu-ibu semua dan bapak-bapak semua. Atau pemirsa yang sedang melihat di rumah. Ini di sekeliling saya ini ada 99 bayangan. Malaikat maut dekat dengan kita. Ya, kalau misalkan ada juga yang baru pertama, sudah Allah kasih meninggal sebab-sebabnya. Contoh misalkan bayi yang sudah ada di dalam kandungan ibu sudah besar. Kemudian sudah Allah tiupkan ruh di dalamnya, betul? Kemudian dia meninggal, mohon maaf mungkin terlilit lehernya oleh ari-ari pusar ibu ya yang ada di dalam perut. Maka itu adalah salah satu penyebab yang pertama. Ya, kita nggak tahu, ada yang tahu. Sebab mana nanti kita akan meninggal. Ada yang memang mereka ingin meninggal tapi belum Allah tetapkan meninggal, maka dia tidak meninggal. Banyak sekali video ya di media sosial, kemudian tiba-tiba ada orang lagi di tengah jalan seberang, begitu tipis ada kontainer lewat, sang, dia tabrakan, tapi dia tidak kenapa-napa dan Allah tidak meninggalkan dia. Ada orang yang dia ingin bunuh diri, dia tembak sendiri kepalanya, tapi apa? Allah belum berkehendak. Walhasil dia tidak kenapa-napa dan dia masih hidup. Itulah mengapa Allah Subhanahu wa taala merahasiakan yang namanya mati. Sekarang pertanyaannya, kita ya di posisi mana atau 99 mana dari penyebab itu nanti kita akan meninggal. Kalau orang yang sudah umurnya sesuai dengan Nabi SAW meninggal, ya contohlah 70 tahun, berarti dia telah melewati 99 dari sebab-sebab kematian tersebut. Ya, ada yang dia meninggal kecelakaan, ada yang dia meninggal mohon maaf ya bunuh diri, ada yang dia meninggal sakit. Itu adalah sebab-sebab kematian. Ya, kalau lebih dari 63 umur Rasulullah SAW berarti itu adalah bonus bagi kita. Nah, sisanya adalah itu namanya haram. Al-haram artinya adalah penyakit tua. Saya punya kakek almarhum, dia nggak sakit apa-apa. Tapi sakitnya sakit tua. Sakit tua. Udah nggak ada yang bisa lagi. Ngobatin. Iya. Nggak ada penyakitnya, dicek nggak ada penyakitnya. Apa penyakitnya? Nggak ada. Ya udah. Maka kalau misalkan kadang-kadang kita punya eyang buyut-buyut kita, kadang yang udah tua banget sampai kurus banget. Sampai tulang aja. Nah itu satu penyakit, satu sebab yang tidak bisa dilawan adalah penyakit. Penyakit tua. Sambil makan juga kali kalau udah mau tua jangan sampai kurus banget ya harusnya. Betul. Ini Masya Allah. Ustaz Kafi makasih banyak Ustaz Kafi Sama-sama, penjelasannya. iya. Ya Allah mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Ustaz Kafi tadi bilang ada bayi kelilit ari-ari. Apa? Ini ari-ari ya? Ari-ari bukannya gede. Bisa tali pusar kali maksudnya. Iya. Iya benar. Itu namanya bujangan yang lagi ngomong. Oh, iya benar. Ini Masya Allah nih. Buat jamaah yang ada di rumah nih alhamdulillah nih hari ini kita kedatangan bintang tamu di sebelah kiri saya. Ada Baby Margareta. Tepuk tangan dong Bu. Baby Margareta. Apa kabar Beb? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana dengar tema tentang hari ini nih? Iya agak-agak takut sih. Agak-agak takut. Takut sih bukan agak-agak lagi. kirain agak-agak nih. Tapi nanya dulu nih. Kalau buat Baby sendiri seberapa sering sih berpikir tentang kematian? Kadang berpikir tentang kematian itu kalau pas lagi ada teman atau saudara yang meninggal, tetangga langsung tiba-tiba ingat. Baru akan ingat kematian. meninggal Iya, ya. iya. Ternyata ada meninggal ya. Yang muda yang tua meninggal gitu ya. Iya, Ini Masya betul. Allah. Terus kalau misalnya dari Baby sendiri nih kalau lagi mikirin kematian seberapa takut?
Atau udah siap? Takut banget. Belum siap sih karena kan sholat aja kadang bolong-bolong ya. Kadang kan pas lagi nanggung syuting nih lagi kerja gitu kan. Terus kadang lagi ngomong anak juga kadang suka nggak sempet gitu. Kadang mandi aja nggak sempet gitu kan kalau lagi ngomong anak gitu kan. Jadi Oh ya Allah. gitu, jadi- Tapi jangan sampai bolong-bolong juga sholatnya. Iya. Kan sesuai tema kita hari ini. Mohon maaf katanya kuota umur nggak bisa ditambah, nggak bisa diisi ulang. nah iya makanya. Ini Masya Allah luar biasa. Nah ini bicara masalah tentang kematian ya. Ini mudah-mudahan bisa jadi pelajaran buat kita semuanya. Supaya kita lebih taat lagi beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam menghadapi kematian. Tepuk tangan dong buat bintang tamu kita Baby Margareta ini Masya Allah luar biasa. Nah kita lanjut lagi nih jamaah. Banyak yang bilang nih hidup kita singkat di dunia. Tapi banyak yang nyangkal kalau kuota hidup di dunia itu panjang katanya. Oh kok bisa? Masih lama. Makanya tenang aja udah gak usah mikirin mati. Hidup gue masih panjang, gue masih muda. Emangnya seperti apa sih perbandingan antara waktu di dunia dan waktu di sisi Allah atau waktu di akhirat nih? Yuk kita minta penjelasannya dari guru kita nih yang berikutnya. Ada Ustadz Ahmad Ridwan, Ustadz Ayer. Tepuk tangan bu Ustadz Ayer bu, silakan Ustadz. Terima kasih Bang Fadil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalah wa ba'du. Jika kita berbicara tentang perbandingan waktu antara waktu akhirat dengan waktu dunia, maka kita katakan pastinya kita berdasar dari ayat Allah Subhanahu wa taala bahwa hidup di dunia ini singkat. Tatkala Allah bertanya di dalam Al-Quran di surah Al-Mu'minun di ayat 112, 113, kata Allah, qala kam labistum fil ardi adada sinin. Berapa lama kalian tinggal di muka bumi ini? Labisna yauman au ba'da yaumin fas'alil 'adin. Rasanya sehari atau setengah hari saja. Maka tanyalah kepada mereka yang menghitung. Itu kata Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah bertanya, falamma dakhala ahlul jannah al-jannah wa dakhala ahlun nar an-nar. Masuk penghuni surga ke dalam surganya, masuk penghuni neraka ke dalam nerakanya. Dan Allah dalam riwayat dari Anas bin Malik bertanya kepada semua yang masuk ke dalam tempatnya masing-masing, walaysa bainana turjuman, tidak ada satupun antara kita dengan Allah translator, tidak ada penerjemah, tidak ada pihak ketiga yang menyela-nyela antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Langsung Allah bertanya kepadanya, kam labistum fil ardi adada sinin? Berapa lama Anda tinggal di muka bumi? Berapa lama Anda tinggal di Jakarta, di Jawa Tengah, Jawa Barat, Timur dan sebagainya? Kam labistum? Jawab kita adalah yauman. Satu hari saja. Au ba'da yaum, atau setengah hari. Maka ini yang pasti ini. Ini yang pasti. Jika hari ini dimulai tadi dengan adanya ayam berkokok dan kita bangun, maka itulah kemudian kita memulai hari ini. Sampai kapan? Sampai nanti kembali lagi tatkala Allah menghitungnya satu hari satu malam. Jika setelah kita bangun tadi sudah lewat beberapa jam, sisanya itu tadi adalah yauman au ba'da yaum, atau sebagian aja. Maka inilah yang akan dikatakan oleh orang-orang kafir juga tatkala ia nantinya di dalam neraka mengalami sebuah penyesalan panjang. Maka Allah memberikan perbandingan antara kehidupan dunia dengan akhirat. Wa yaumun 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Dan satu hari dalam perhitungan Tuhanmu itu setara dengan 1000 tahun. Masya Allah. 1000 tahun kehidupan dunia. Ibu ada yang mau hidup 1000 tahun angkat tangan? Ada? 100 tahun lagi deh, ada nggak? Kenapa nggak mau? Nggak ada temennya katanya. Udah nggak ada temennya lagi. Betul ya? Kenapa? Temennya udah pada lewat. Mau ngobrol sama siapa? Gitu. Nah inilah buktinya bahwa satu hari dalam hitungan Allah 1000 tahun dalam kehidupan dunia. Panjang sekali. Artinya kalau kita dijatah oleh Allah, seperti yang dikatakan Rasulullah SAW, ma baina sitina ila sab'in, antara 60 sampai 70 saja, wa qalilun man yajuz, kata Rasulullah SAW, sedikit sekali dari mereka yang melampaui batasan usia tersebut. Maka kalau sudah sampai 40 itu warning deh. 50 makin dekat ya. 60 ya udah bebenah deh, beberes. Tahu beberes? Bapak berapa? Ya? Kami udah bebenah. Gak gitu-gitu juga Ustaz. Iya, paling tidak disiapin kopernya gitu loh. Nah itulah yang dikatakan makanya. Tapi ada ayat yang mengatakan bahwa ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaru 50 alf sanah. Ada di mana Allah katakan 50.000 tahun perjalanan malaikat. Di sini para ulama mengatakan
ini dalam hitungan orang-orang kafir yang menghitungnya lama sekali. Dan lebih lama dari perhitungan yang dihitung oleh orang-orang yang beriman. Sampai Allah mengatakan begitu. Malaikat yang mempunyai 600 sayap, Jibril alaihissalam ta'ruju. Ta'ruju itu artinya menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaum kana miqdaru 50 alfa sana. 50.000 tahun, Masya Allah. Makanya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, jamaah semua yang di rumah, hitung-hitung. Enggak ada apa-apanya kehidupan kita di sini. Yauman au ba'da yaum fas'alil adin. Sehari atau setengah hari saja. Aduh, astagfirullahaladzim. Jadi benar-benar singkat banget ya Ustadz ya. Sangat, Maksudnya sangat singkat. kalau kita mikirin satu hari di akhirat gitu kan, ternyata di sini cuma beberapa sepernya berarti. Ya, enggak ada apa-apanya deh. Ya Nggak ada Allah, apa-apanya. jadi kita nggak usah bangga-bangga lah di dunia nih ya. Nggak Kalau usah. bisa dengan waktu yang singkat ini berlomba-lomba mengejar kebaikan, mengejar amal soleh, supaya persiapan kita nanti di hidup yang abadi nih Tepat. lebih mantap di Tepat surganya banget. Allah. Tepat Masya Allah. banget. Jazakallah khair, Oh, makasih iya, banyak oh, iya. Ustadz Tahir atas penjelasannya. Mudah-mudahan ya berguna banget nih buat kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah. Buat jamaah yang ada di rumah nih jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita. Kita masih akan mendengarkan tausiah dari guru-guru kita. Ada tausiah dari Ustadz Abu Fida dan juga Ustadz Maulana. Bagaimana, siap Ustadz ya? Siap. Mantap. Dan tausiah saya bikin penasaran. Wih, Ustadz Abu Fida siap ya? Siap, siap Masya pernah Allah. tadi katanya. Oh siap pernah. Ini Masya Allah. Buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana. Sebelumnya kita lihat dulu penampilan dari kawan-kawan kita. Nas Indonesia. Silakan kawan-kawan Nas.